Dua kelompok organisasi masyarakat terlibat bentrok di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa siang. Keributan dipicu adanya pembacokan yang dilakukan terhadap seorang anggota Ormas oleh Ormas lainnya. Polisi langsung melerai keributan antara dua kelompok Ormas tersebut. Aku datang kalau sekretariat gua, apakah disetet? Ada seperti itu. Oke. Dan kedua, mereka sempat tajam. Kapan tuh Bu kejadiannya? Semalam katanya. Semalam? Iya. Jam berapa? Kurang tahu ya, 11-12. Lagi pada nongkrong atau gimana? Itu nggak tahu. Nggak belum tahu ceritanya, maaf ya saya mau Ibu siapa tanya. namanya Bu? Polisi meringkus satu terduga pelaku dan langsung membawanya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keributan antar dua kelompok Ormas akhirnya mereda setelah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat sejumlah anggota geng motor saat melarikan diri usai melakukan penyerangan terhadap Satpam kompleks di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun kelompok geng motor turun dari sepeda motornya dan menakut-nakuti warga yang mencoba mengejar. Selain mengacungkan senjata tajam, salah seorang anggota geng motor melepaskan tembakan hingga melukai seorang security. Penyerangan oleh geng motor bermula saat petugas keamanan kompleks menggagalkan upaya pembegalan terhadap pasangan suami istri yang berboncengan sepeda motor. Gagal melancarkan aksinya, kelompok geng motor yang berjumlah sekitar 10 sepeda motor berboncengan langsung mencoba menyerang security kompleks. Nggak berani lewat jalan Sumur Batu, ya kan? Diikuti kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 15 motor, boncengan berdua semua, ya kan, bersenjata lengkap, ya kan, menggunakan celurit yang paling besar, plus ada satu pelaku, ya kan, yang melakukan penembakan dengan rekan kami, tim kami, kawan kami, ya kan. Berbekal rekaman CCTV, kasus ini telah dilaporkan ke pihak berwajib. Sedangkan korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran kembali terjadi di Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran ini diwarnai aksi saling lempar batu dan petasan. Dua kelompok warga terlibat tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Dua kelompok ini saling serang dengan menggunakan batu dan petasan. Aksi tawuran ini berawal dari sekelompok orang melempar batu ke warga RW 01 Cipinang Besar Utara. Aksi lempar batu kemudian dibalas oleh para remaja dengan menggunakan petasan. Namun ironisnya petasan yang digunakan untuk menghalau sekelompok orang justru mengenai bangunan musola yang tidak digunakan dan membakar sejumlah material yang mudah terbakar seperti kardus dan kayu. Api sempat berkobar di musola namun berhasil dipadamkan oleh warga. Aksi tawuran akhirnya dapat dibubarkan warga sekitar dan tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini. Pemirsa, diduga berbuat asusila di dalam mobil, sepasang muda-mudi di Bandung, Jawa Barat ditangkap petugas keamanan mal di parkiran. Aksi kejar-kejaran tidak terhindarkan hingga membuat sejumlah mobil diserempet pelaku saat hendak kabur. Inilah rekaman video amatir salah seorang petugas keamanan yang merekam sebuah kendaraan SUV di parkiran Mall King Shopping Center, Kota Bandung dikejar oleh petugas keamanan. Dalam rekaman, kendaraan tersebut melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju lantai dasar. Setelah masuk ke lantai 1 parkiran mal, kendaraan tersebut baru bisa diberhentikan. Saat diperiksa, terdapat sepasang muda-mudi di dalam kendaraan tersebut. Muda-mudi tersebut diduga melakukan tindakan asusila di dalam kendaraan. Menurut pengelola mal, kejadian bermula saat petugas keamanan menemukan sebuah kendaraan mobil yang masih menyala saat terparkir di lantai 7 parkiran mal. Saat diperiksa, mobil tersebut langsung tancap gas untuk melarikan diri, namun terjebak saat di lantai dasar. Selain itu, saat kejadian kondisi parkiran mal sedang ramai hingga mengakibatkan beberapa kendaraan dan petugas keamanan terserempet oleh pelaku.
memang pada saat itu petugas parkir kami sedang keliling untuk mencek area dan ditemukan ada mobil yang sedang menyala gitu. Sehingga kami mencek mobil tersebut. Nah, setelah kami cek ternyata tidak ada respon dari dalam dan kemudian mobil itu langsung pergi. Dugaan tindakan asusila ini terbilang nekat karena dilakukan pada sore hari serta banyak kendaraan yang berlalu lalang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran yang disertai tembakan mewarnai penangkapan pengedar narkoba di Nagari Batu Hampa, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sejumlah pemuda melarikan diri dari kejaran petugas, bahkan satu orang nekat masuk ke dalam kolam saat akan ditangkap. Sekelompok pemuda yang tengah berkumpul kocar-kacir mengetahui kedatangan petugas dari Satres Narkoba Polres Payakumbuh, Sumatera Barat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, petugas bahkan terpaksa melepaskan tembakan berkali-kali untuk menghentikan pemuda yang kabur. Bahkan seorang pemuda nekat masuk ke dalam kolam untuk menghindari kejaran petugas, namun akhirnya tidak berkutik saat ditangkap. Dari penggerbekan ini diamankan 2 orang remaja bernama Ajis dan Rafael. Petugas mengamankan 1 paket narkoba jenis sabu yang disimpan di saku celana, serta 1 paket sabu yang sempat dibuang di lokasi penangkapan, bahkan 1 tersangka menangis saat tertangkap. Pengembangan berlanjut, petugas membawa ke rumah tersangka Ajis. Dari dalam rumah ditemukan 2 paket sabu yang disembunyikan dalam sepatu. Kita lakukan penggeledahan, dari tangan tersangka kita amankan, bisa kita sita 2 paket narkotika yang dalam bungkus plastik bening untuk diedarkan. Kemudian terhadap pelaku kita lakukan pendalaman, integrasi, dilakukan pengembangan ke rumah salah seorang pelaku. Saat tersangka akan dibawa ke Mapolres, pihak keluarga tersangka menangis tidak percaya kalau anaknya selama ini berprofesi sebagai pengedar narkoba. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 2 tersangka serta 4 paket sabu ukuran sedang. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar meminta maaf atas kejadian video viral seorang ojek online yang mengantar jenazah bayi menggunakan sepeda motor dari Kota Makassar menuju ke rumah duka di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ojol tersebut dipanggil pihak rumah sakit karena keluarga korban tidak mampu membayar ambulans. Melalui pesan singkat, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Khalid Makassar meminta maaf terkait video viral seorang ojek online yang mengantar jenazah bayi menggunakan sepeda motor dari Kota Makassar menuju ke rumah duka di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ojol tersebut dipanggil pihak rumah sakit karena keluarga korban tak mampu membayar ambulans sebesar Rp800.000. Sebelumnya video viral berdurasi sekitar 1 menit 30 detik memperlihatkan ojek online atau ojol membawa penumpang seorang pria parubaya memangku jenazah bayi yang diketahui cucunya. Bayi tersebut merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Batara Siang Pangkep dan meninggal dunia saat diberikan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Pusat Tajudin Khalid Makassar. Sayangnya permintaan maaf itu hanya disampaikan melalui pesan singkat. Pihak rumah sakit enggan diwawancara saat dikonfirmasi oleh awak media. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah mobil pick-up yang bermuatan furniture untuk acara pernikahan ludes terbakar di Bangkalan, Madura. Dalam peristiwa ini, sang sopir selamat setelah menepikan kendaraannya di bahu jalan dan berhasil keluar dari dalam mobil sebelum api membesar. Kebakaran terjadi di Jalan Burne, Bangkalan, sekitar 100 meter dari pintu masuk jalan akses Suramadu. Warga sekitar dan pengendara hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat banyak saat api membesar dan meludeskan seluruh bodi kendaraan. Kejadian berawal saat mobil pickup yang dikendarai Komarudin bermuatan furniture acara pernikahan. Saat tiba di lokasi kejadian, percikan dan nyala api sudah mulai terlihat. Sang sopir baru menyadari hal tersebut setelah diteriaki oleh pengendara dan warga sekitar. Sang sopir berhasil keluar setelah melihat kobaran api sudah mulai membesar. Api kemudian berhasil dipadamkan setelah petugas damkar Bangkalan datang ke lokasi. Insiden ini diduga akibat korsleting arus listrik pada bagian mesin kendaraan.
Setelah terjadi kebakaran sebuah pickup bermuatan furniture dari Arusbaya akan dibawa ke Krageh. Namun tiba-tiba di tengah jalan ada percikan api yang kemungkinan dari konslet aki. Akibat kebakaran ini juga menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Burne. Hal ini dikarenakan titik kebakaran mobil tepat berada di bawah jaringan kabel listrik. Petugas PLN yang datang ke lokasi pun memeriksa dan berusaha memperbaiki jaringan kabel listrik yang sebagian diantaranya sudah rusak serta terbakar nyala api dari mobil. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kasus pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Sidoarjo. Ironisnya, dalam sebulan ada 2 kali pencurian kotak amal yang terekam CCTV masjid. Sementara di Medan, modus pura-pura sholat, seorang pria nekat mengambil uang kotak infak masjid. Alhasil, uang infak warga yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid senilai Rp3.500.000 lenyap. Inilah detik-detik pelaku pencurian kotak amal yang beraksi di sebuah masjid di kawasan Desa Singopadu, Tulangan, Sidoarjo. Dalam rekaman CCTV milik masjid, tampak pelaku yang menyamar sebagai jemaah masjid datang pagi hari ke lokasi kejadian. Setelah suasana sepi, pelaku langsung membawa kotak amal ke sebuah tempat yang sepi di area masjid untuk kemudian dibuka paksa dan diambil isinya. Ironisnya, kasus pencurian kotak amal di teras masjid ini terjadi 2 kali dalam sebulan yang semuanya terekam kamera CCTV milik masjid. Pihak pengurus masjid mengaku tidak tahu berapa jumlah uang yang ada di dalam kotak amal yang dicuri pelaku. Sementara itu, dari hasil rekam video CCTV juga diketahui jika pencurian kotak amal masjid ini dilakukan oleh 2 orang yang berbeda. Masjidnya naik sepeda motor 1 orang. Berhasil membuka, saya membawa uang berapa nggak tahu. Dicongkel pakai objek. Selang 10 hari sudah terjadi lagi. Beda Pak pelakunya. Yang pertama agak gemuk, yang ini biasa. Sementara di Medan, Sumatera Utara, aksi pencurian kotak infak masjid kembali terjadi. Kali ini pelaku nekat menyatroni kotak infak masjid. Dalam rekaman CCTV Masjid Ar-Rahman, terlihat pelaku yang merupakan seorang pria mengenakan topi dan kaos hitam memasuki masjid untuk ikut sholat berjamaah. Sebelum melaksanakan sholat, pelaku melihat situasi untuk memastikan kondisi di area masjid serta target kotak infak yang diambil, lalu setelah itu pelaku berpura-pura mengikuti sholat zuhur. Usai sholat, pelaku beristirahat di teras masjid. Setelah sepi, pelaku nekat membongkar kotak infak yang tergembok yang berada di belakang masjid berdekatan dengan syaf perempuan. Uang infak masjid diperkirakan senilai Rp3.500.000 dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu kabur meninggalkan masjid tersebut. Aksi pencurian kotak infak masjid ini sudah kerap terjadi di kawasan Jalan Jermal. Warga berharap pihak kepolisian bertindak tegas untuk menanganinya. Dari Sidoarjo dan Medan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sapi kurban di Surabaya, Jawa Timur mengamuk menyeruduk jagal sapi hingga terpental. Di Ogan, Kemering Ilir, seekor kerbau kabur dan berlari hingga masuk ke hutan. Kerbau akhirnya ditemukan setelah 3 hari dilakukan pencarian. Sementara di Sleman, Yogyakarta, sapi yang lepas saat akan disembelih menendang 2 anak kecil. Seperti inilah kepanikan para siswa dan guru Man Surabaya saat seekor hewan kurban berjenis sapi Jawa mengamuk saat hendak disembelih. Tali ikatan sapi terlepas sehingga membuat sapi hilang kendali serta mengakibatkan seorang jagal terpental dan terbanting. Sapi kurban tersebut kemudian kabur ke area sekolah. Butuh belasan orang untuk kembali menangkapnya. Proses penyembelihan hewan kurban di sekolah ini sebagai sarana edukasi bagi para siswa sekolah. Kerbau yang akan dikurbankan oleh Pondok Pesantren Mashad Usmani di Muara Baru, Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan kabur dan lari masuk ke hutan. Warga dan pihak pondok pesantren turut mencari kerbau tersebut ke hutan-hutan. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, kerbau berhasil ditemukan di hutan yang ada di desa Tanjung Rancing. Kerbau dikepung warga lalu dijerat dan dievakuasi ke pondok pesantren.
Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, satu ekor sapi yang lepas saat akan disembelih berlari lebih dari 2 km dari masjid ke jalan raya dan masuk perkampungan hingga menendang 2 anak kecil. Anak kecil langsung tergeletak dan ditolong warga sekitar. Tak hanya berkeliaran di perkampungan warga, sapi ini juga berlari hingga ke Ring Road Utara dan sempat terjatuh menabrak pembatas jalan. Akibat dari sapi lepas dan mengamuk ini, satu korban anak kecil laki-laki dilarikan ke rumah sakit Panti Rapi dan satu korban anak perempuan dirawat di rumah sendiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi mengamuk saat akan disembelih dan membuat warga kocar-kacir ketakutan di Jalan Angsana, Senen, Jakarta Pusat. Meski sapi tersebut dapat dijinakkan, namun amukannya sempat menyebabkan kerusakan tiang pos, kamling, dan beberapa bangku plastik. Saat akan disembelih, sapi kurban ini sudah menunjukkan gelagat tidak tenang. Dan benar saja, saat akan ditidurkan dengan mengikat kaki depan dan belakang, sapi ini langsung meronta dan mengamuk. Kuatnya tenaga sapi membuat panitia kewalahan dan membuat sapi terlepas. Puluhan warga yang turut menyaksikan proses pemotongan hewan kurban langsung berupaya menyelamatkan diri. Sapi dengan bobot 500 kg ini akhirnya berhasil dilumpuhkan dan disembelih meski sempat merusak tiang pos kamling dan bangku plastik. Seekor sapi kurban yang akan disembelih di halaman Polres Darmasraya, Sumatera Barat, tiba-tiba mengamuk dan lepas dari ikatan. Beruntung sapi korban ini berhasil ditangkap kembali setelah seorang anggota polisi berhasil memegang tali sapi meski terseret beberapa meter. Aksi heroik anggota polisi ini menjadi viral di sejumlah media sosial. Seekor sapi mengamuk dan berupaya kabur saat tiba di sebuah masjid di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Meski sudah diikat, sapi tersebut tetap meronta dan membuat panik warga yang berada di lokasi. Tak hanya itu, sesaat sebelum disembelih, sapi tersebut berhasil kabur. Warga yang mengetahui hal tersebut berupaya mengejarnya, namun sapi terus berlari. Sapi terus melakukan perlawanan hingga menyeruduk warga hingga terpental. Beruntung sapi kemudian berhasil ditangkap dan dilakukan penyembelihan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seekor hewan kurban jenis domba kabur ke atas genteng rumah warga di Cianjur, Jawa Barat saat akan disembelih. Sontak kejadian tersebut menarik perhatian warga dan menjadi tontonan. Dari rekaman video amatir warga terlihat seekor hewan kurban jenis domba ini berada di atas genteng rumah milik warga di Kampung Bongas, Mekar Jaya, Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. Momen domba di atas genteng rumah tersebut sontak menarik perhatian warga setempat dan menjadi tontonan. Bahkan videonya pun kini viral di media sosial. Domba ini naik ke atas genteng saat pemilik sedang membawa 2 ekor domba untuk disembelih dengan posisi satu domba diikat menggunakan tambang dan satu lagi tanpa menggunakan tambang. Namun saat mendekati lokasi, seorang warga memberitahu bahwa satu dombanya kabur. Setelah dicari, domba yang ia bawa sudah berada di atas genteng rumah. Diduga domba tersebut panik melihat kerumunan anak-anak sehingga domba kabur dan lompat ke atas genteng. Antara genting dan tanah itu rata. Hampir rata. Betul berada. Soalnya si posisi rumah itu di bawah jalan. Di bawah jalan. Gitu. Ya. Evakuasi pakai tangga. Berapa lama itu, Kang? Kurang lebih 10-15 menit proses evakuasinya. Domba jantan dengan berat 40 kg itu pun akhirnya berhasil dievakuasi oleh warga dengan menggunakan tangga bambu. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menemukan seekor sapi kurban yang terjangkit penyakit kuku dan mulut. Selain itu, petugas juga menemukan lebih dari 200 kambing dan sapi yang terjangkit penyakit cacing hati. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melakukan pemantauan penyembelihan hewan kurban. Hasilnya petugas menemukan seekor sapi yang terindikasi penyakit kuku dan mulut. Oleh petugas, sapi tersebut langsung diminta diganti dengan sapi yang lain. Tak hanya itu, petugas juga menemukan sebanyak 88 kambing menderita penyakit cacing hati dan 128 ekor sapi yang juga menderita penyakit cacing hati.
sapi yang terkena vaskula hepatika itu sebanyak 128 dan ini kita afkir hatinya saja. Jadi organnya hati aja yang kita afkir, untuk dagingnya aman. Kemudian radang paru-paru atau pneumonia itu sebanyak 2 sapi. Kemudian vaskula hepatika pada kambing itu sebanyak 88. Kemudian radang paru kambing itu 21. Semua hati hewan kurban yang terjangkit cacing langsung dibuang. Apabila hati yang mengandung cacing tersebut dikonsumsi, maka akan menginfeksi saluran pencernaan hingga diare. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Perayaan Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi pengepul kulit hewan kurban. Omsetnya naik berkali-kali lipat hingga mencapai ratusan juta rupiah. Kulit hewan akan dikirim ke pabrik untuk bahan tas, sepatu, dan tekstil. Saat momen perayaan Idul Adha, pengepul kulit hewan di Bojonegoro ini kebanjiran pasokan. Sebagian besar adalah kulit domba dan kambing. Selama Idul Adha, ia mendapatkan 3.000 kulit kambing domba dan 8 ton kulit sapi. Kulit kambing dibeli per lembar seharga Rp20.000, sedangkan domba seharga Rp35.000. Untuk kulit sapi dibeli Rp7.000 per kilogramnya. Setelah dicek tak ada yang berlubang, kulit kambing, domba maupun sapi langsung ditaburi garam dan ditumpuk agar tidak membusuk. Ini biasanya sehari sampai berapa kulit mas yang dikirim? 1.000. Iya. Itu termasuk sapi ya? Sapi enggak, sapi 8 ton. Sementara pengepul kulit hewan kurban di Lamongan, Jawa Timur menampung hingga 30 ton kulit sapi. Padahal di hari biasa ia hanya mengumpulkan kulit sapi 6 kuintal setiap harinya. Pengepul kulit hewan di Lamongan ini memberi harga kulit sapi dengan Rp6.000 per kilogramnya, sedangkan kulit kambing Rp20 hingga Rp30.000, tergantung kualitas dan kondisi kulit kambing. Kambing, dapat harga berapa? Yang besar itu 15, yang kecil 10.000. 10.000. Berapa biji Pak? 7. Ini nanti uangnya di kemana? Ya untuk panitia, untuk musola. Dikembalikan buat kas musola ya. Sering Pak jual? Ya tiap tahun. Tiap tahun. Kulit hewan kurban yang terkumpul nantinya akan dikirim ke pabrik untuk bahan membuat tas, dompet, sepatu hingga jaket. Dari Bojonegoro dan Lamongan, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Warga Desa Wula, Kabupaten Sumba Timur, NTT digemparkan dengan ditemukannya seekor buaya muara dewasa di area persawahan salah satu warga. Buaya berhasil dijerat dan ditarik keluar dari area sawah. Seekor buaya muara dewasa ditemukan di persawahan warga Desa Wula, Waijelu, Selasa pagi. Peristiwa itu menghebohkan warga setempat. Warga berdatangan untuk melihat dari dekat buaya tersebut juga berupaya untuk menjerat dan menariknya keluar dari sawah. Video amatir dari warga setempat menunjukkan upaya warga menangkap buaya dan juga kericuhan warga yang ingin melihat dari dekat keberadaan predator tersebut. Setelah berupaya sekitar 30 menit, buaya itu berhasil dijerat dan ditarik keluar dari sawah. Warga kemudian mengikat buaya itu dan membawa ke habitatnya. Buaya tersebut pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang hendak mengairi sawahnya. Telah ditemukan seekor buaya di sawah oleh pemilik sawahnya dan telah dievakuasi oleh pemilik sawah dan warga desa setempat. Buaya yang telah berhasil ditangkap dan diikat itu selanjutnya oleh warga desa setempat dibawa dengan mobil pick-up menuju ke muara sungai setempat. Buaya itu kemudian dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya. Buaya masuk permukiman dan persawahan warga seringkali terjadi. Bahkan ada warga yang pernah diterkam buaya hingga luka-luka dan meninggal dunia. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Sejumlah warga membawa dan menghamburkan sampah di sebuah rumah pembuang sampah tersebut. Warga mengaku kesal karena pemilik rumah tersebut membuang sampah sembarangan di lokasi yang telah diberi spanduk peringatan dilarang membuang sampah.
Inilah aksi sejumlah warga yang menghamburkan sampah di depan pemilik rumah di Desa Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Warga mengaku melakukan hal itu sebagai sanksi sosial untuk membuang sampah sembarangan dan peringatan untuk warga lain agar tidak membuang sampah sembarangan. Warga mengaku geram karena banyaknya sampah di lingkungannya meski telah diberi spanduk peringatan larangan membuang sampah. Sudah ada spanduk peringatan, namun sampah selalu bertumpuk dan menggunung di lokasi tersebut. Warga akhirnya mengetahui siapa pembuang sampah tersebut lewat tulisan nama dan alat yang ada di bekas bungkusan barang belanjaan online. Setelah aksi ini menjadi viral, warga dan pemilik rumah akhirnya bermusyawarah di kantor desa Cinanjung. Pembuang sampah dan pemilik rumah mengaku menyesal atas tindakannya. Ia membuat surat pernyataan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengaku hanya membuang beberapa kantong sampah kecil dan sampah yang dikembalikan ke dirinya bukan sampah miliknya saja. Terkait video yang viral yang telah membuang sampah di Dusun Banyu Mukti, Desa Cinanjung, memohon maaf kepada pemerintah desa Cinanjung, pengurus TPS 3R. Kronologisnya kemarin sempat viral, kita memberikan tindakan sanksi sosial kepada pelaku pembuangan sampah di area Banyu Mukti, Desa Cinanjung. Kenapa kita melakukan tindakan seperti itu? Karena warga masyarakat Banyu Mukti itu sebenarnya sudah geram sejak lama. Setahun lah ada ke belakang, sering banyak sampah di sini. Kita sebagai warga Banyu Mukti mengambilkan sampah itu membakar, tapi setelah habis ada lagi. Warga Desa Tanjung Sari mengaku terus melakukan pembersihan sampah di lingkungannya. Sejumlah spanduk larangan pembuangan sampah juga telah dipasang di sejumlah lokasi untuk mencegah warga desa membuang sampah sembarangan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Warga Jember, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan 2 makam pejuang di lahan sempit yang berada di bekas kantor kecamatan. Kedua makam ditemukan juru parkir secara tidak sengaja saat sedang bersih-bersih perumputan di area tersebut. Inilah video viral penemuan 2 makam pejuang yang membuat heboh warga Jember. 2 makam tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang tukang parkir saat sedang membersihkan sampah dan rumput di bekas kantor kecamatan Tanggul. Karuan saja, temuan itu langsung dilaporkan kepada Babinsa setempat. Setelah dibersihkan, terdapat batu nisan dengan nama Sulaiman yang meninggal pada tahun 1987 dan Suljono wafat pada tahun 1947. Melaporkan kepada Babinsa setempat. Terus pihak yang datang ke sini dari Koramil, Polsek, juga kecamatan. Harapannya segera dipindahkan ke tempat yang layak. Dari cerita oleh salah satu veteran, diduga 2 makam itu merupakan pejuang yang gugur saat terjadi agresi pertama Belanda. Saat ini, pihak Danramil Tanggul masih mengumpulkan data atas temuan 2 makam itu dengan menelusuri ahli waris kedua makam. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Ile Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mengalami erupsi. Pusat erupsi bukan pada kawah utama, namun pada rekahan yang terbentuk akibat erupsi pada bulan Januari lalu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat Gunung Ile Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami 4 kali erupsi dengan tinggi kolom abu berkisar antara 600 meter hingga 700 meter dari puncak kawah. Erupsi kali ini bukan berpusat pada kawah utama gunung, tetapi berpusat pada rekahan yang ada pada sisi utara gunung. Rekahan terbentuk kurang lebih 150 meter sejak erupsi pertama pada bulan Januari 2024 lalu. Warga sekitar lereng gunung diminta mengantisipasi bahaya abu vulkanik yang telah menyebar hingga ke Kabupaten Sika yang mengakibatkan semua penerbangan dibatalkan sejak kemarin. Status Gunung Ile Lewotobi laki-laki kini berada pada level 3 siaga.
Pemirsa, libur panjang Idul Adha, kawasan Pantai Lagun Ancol masih dipadati oleh para pengunjung. Pada hari Selasa kemarin, lebih dari 20.000 pengunjung memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Berikut laporan Kevin Pakan dari kawasan Ancol. Ya pemirsa, memasuki hari kedua libur Idul Adha 1445 Hijriah, situasi di Taman Impian Jaya Ancol tepat di Pantai Lagun Ancol ini terpantau bahwa dari pagi hingga malam hari sejumlah pengunjung terus berdatangan di kawasan Taman Impian Jaya Ancol tepatnya di Pantai Lagun Ancol. Di mana pemirsa, berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari Humas Ancol yang menyatakan bahwa hingga pada malam hari ini terdapat 20.000 lebih pengunjung yang datang ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol, karena tempat Pantai Lagun ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik banyak wisatawan ataupun pengunjung yang datang untuk bisa menghabiskan waktu libur mereka. Di mana pemirsa, kami sempat bertanya kepada sejumlah pengunjung yang menyatakan bahwa mereka berasal dari beragam atau berbagai daerah, hanya dari Jakarta, tapi dari kawasan Jabodetabek, kemudian dari Bandung, hingga ada yang dari luar Jawa. Tentunya dari destinasi wisata ini tentu dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat Indonesia yang terutama di Jakarta dan sekitarnya untuk bisa menghabiskan waktu libur Idul Adha mereka. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa dari pihak manajemen Ancol ini telah menyiapkan sejumlah kegiatan karena ini bertepatan dengan adanya hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-497, di mana nantinya pada tanggal 22 Juni akan ada konser hari ulang tahun DKI Jakarta yang digelar di Pantai Karnaval Ancol, yang mana dengan bintang tamu utamanya yaitu Dewa 19. Kemudian juga tepatnya di Pantai Lagun nanti akan ada Kite Festival atau festival layang-layang yang nantinya akan jadi salah satu spot utama yang akan digelar untuk memeriahkan adanya hari ulang tahun DKI Jakarta. Dan pemirsa, informasi juga bagi Anda yang bisa masuk ke Pantai Lagun ini, terutama di kawasan Ancol, bisa mendapatkan tiket gratis, terutama untuk bisa mendaftarnya atau membelinya melalui website secara online begitu. Dan ini hanya berlaku dari pukul 17 sore atau pukul 5 sore hingga pukul 23 atau pukul 11 malam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama Kota Bogor menanggapi kejadian viral saat jemaah haji asal Kota Bogor melakukan protes terhadap tenda yang sempit di lorong Maktab Mina yang sempat viral. Kemenak menyatakan peningkatan jumlah jemaah haji asal Indonesia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Salah satu jemaah haji Kota Bogor melakukan protes kepada petugas haji saat tidak terima minimnya luas tenda yang disediakan di lorong Maktab Mina beberapa hari lalu. Akibat kondisi ini, beberapa jemaah memilih tidur di luar tenda karena tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang ada. Pasca viralnya video tersebut, petugas segera memberikan penjelasan dan melakukan mediasi dengan jemaah haji tersebut. Menanggapi hal itu, Kementerian Agama Kota Bogor mengaku sejumlah faktor seperti keterbatasan area yang disediakan pemerintah Arab Saudi di Mina dan peningkatan jumlah jemaah haji asal Indonesia yang membuat kejadian tersebut tidak terelakkan. Sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah Saudi itu sangat terbatas, artinya jamaah itu hanya disiapkan hanya untuk ya sekujur badannya sajalah gitu. Jadi ketika ada yang menggunakan space berlebih, itu maka akan berdampak kepada space total daripada kapasitas tenda Mina. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah haji melempar jumroh di Mina pada Selasa kemarin sekaligus menandai selesainya ibadah haji di Armusnah. Lebih dari 1,8 juta jemaah menunaikan ibadah haji pada tahun 2024. Selesai sudah perjalanan ibadah haji umat muslim pada tahun ini. Pada hari Selasa kemarin waktu setempat, jemaah haji mengakhiri ibadah haji dengan melempar jumroh di Jamarat Mina. Selanjutnya jemaah juga melakukan putaran terakhir mengelilingi Ka'bah.
Lebih dari 1,83 juta umat Islam menunaikan ibadah haji pada tahun 2024, termasuk lebih dari 1,6 juta jemaah dari 22 negara dan sekitar 222.000 warga negara dan penduduk Saudi.